Hey guys, ketemu lagi sama gua Audi Rahmantio. Sekarang tuh udah jam setengah 11 ya guys ya. Seperti biasa kan gua kalau take video kan malam ya kan, karena after office hour gitu ceritanya kan ya. Jadi take-nya jam-jam segini gitu kan. Nah, gue cuma pengen minta pemakluman aja ya, karena setelah seharian beraktivitas gitu kan ya, dari Jakarta pulang ke Bekasi, karena gue tinggal di Bekasi, dan perjalanan ya sebenarnya nggak panjang ya, cuma ya melelahkan pasti iya gitu kan. Jadi kalau misalkan agak-agak ngantuk-ngantuk gimana tuh ya manusiawi dong ya kan. Gua kan nggak mungkin minum energy drink gitu kan, atau ngopi 5 gelas gitu kan ya, biar gua melek bikin video yang ada gue nggak bisa tidur gitu kan. Jadi ya mau dimaklumi aja ya kalau misalkan kadang-kadang agak-agak error atau mukanya agak ngantuk ya, namanya juga manusiawi, oke? Karena gue mau tampil apa adanya aja, kan nggak usah dibuat-buat kayak gimana, ya kan, dengan konsep yang sangat minimalis di channel baru ini. Oke, sekarang mau ngebahas tentang satu topik yang cukup menggelitik ya menurut gue ya, yaitu adalah kenapa manajer muda jadi primadona di bursa pelatih tahun 2024 ini. Jadi manajer-manajer muda macam kayak Vincent Kompany di Bayern Munchen, Thiago Motta Juventus, Arne Slot Liverpool, terus siapa lagi? Oh itu Enzo Maresca di Chelsea. Pokoknya pelatih muda ini lagi laku banget di pasaran kepelatihan sepak bola Eropa terutama ya. Kenapa? Ya, kenapa bisa sampai manajer-manajer yang udah punya pengalaman, yang udah punya track record, malah nggak laku gitu. Sebenarnya sederhana sih ya, mungkin menurut gue tuh ada 3 alasan ya kenapa manajer muda ini jadi primadona dan kenapa manajer-manajer senior itu jadi nggak gitu laku. Yang pertama, karena manajer muda tidak neko-neko ya. Jadi manajer senior itu biasanya dia gajinya tinggi, minta pemainnya banyak gitu. Karena dia punya reputasi yang harus dijaga. Mereka punya nama besar yang dipertaruhkan. Kalau mereka gagal, ya nama besar mereka juga ikutan tercoreng gitu kan. Misalkan nih, Jose Mourinho gitu kan. Mourinho kan sekarang akhirnya laku, tapi dia mainnya di Fenerbahce. Bukan merendahkan Fenerbahce ya, tapi Fenerbahce itu liga Turki yang kita kenal sebagai liga buangan dari liga-liga di Eropa. Jadi banyak banget pemain-pemain buangan yang udah nggak kepake di 5 liga top Eropa, terus akhirnya ke Turki dulu nih. Sebelum dari Turki, ntar dia pasti kalau nggak ke Amerika, ke Arab Saudi, kemana gitu kan ya. Ya jadi kayak Mourinho aja tuh dapat jobnya tuh di Fenerbahce. Udah nggak laku lagi di klub-klub besar. Kenapa? Ya karena gajinya dia gede, minta pemainnya banyak, spend-nya pasti juga banyak banget, dan belum tentu mendapatkan prestasi gitu kan ya. Jadi ya daripada gambling ya kan, mendingan owner milih pelatih yang muda. Kenapa pelatih yang muda? Ya karena mereka nggak neko-neko, gajinya nggak minta yang gede-gede banget. Terus ya bisa mengerti dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan klub ya yang bersangkutan gitu kan. Kalau klubnya dia agak-agak kere gitu kan ya udah gitu kan, pasti budget transfernya kurang dan dia harus terima gitu. Apalagi pelatih muda itu butuh job di klub besar untuk membangun reputasi itu. That's why kenapa mereka nggak mau neko-neko ya kan. Kalau nggak, ntar dia nggak diambil sama klub besar ya kan. Abis itu juga pelatih muda ini, ya ini alasan kedua ya, pelatih muda itu punya filosofi dan gaya permainan itu yang fresh, yang beda dari yang sebelumnya, yang revolusioner lah. Misalkan kayak Enzo Maresca yang dia tuh sampai ngelibatin kiper dalam build up. Jadi si kiper tuh bakal maju 2 begini. Dia sejajar sama si back, gila. Itu kan nggak pernah diterapin di sama pelatih-pelatih senior. Paling Pep Guardiola aja yang melakukan hal itu, atau Jurgen Klopp kadang-kadang. Cuma sampai seberani itu kan enggak. Terus banyak pelatih-pelatih muda itu sekarang yang punya gaya permainan menyerang, menguasai bola, dan high press tinggi. Jadi permainan kayak gini tuh termasuk menghibur ya kan. Cukup enak ditonton dan seru. Kayak permainannya Xabi Alonso. Kemudian permainannya siapa lagi ya? Kayak Thiago Motta juga agak kayak begitu ya. Cuma karena dia megang Serie A jadi nggak gitu-gitu amat. Tapi ya gitu, lagi laku banget pelatih muda karena mereka punya gaya permainan yang fresh, yang nggak bosenin, yang nggak yang cuma ngandelin hasil gitu kan ya.
punya dasar sepak bola menyerang lewat penguasaan bola dan high press tinggi. Itu menjadi salah satu pertimbangan kenapa klub-klub memperkerjakan pelatih-pelatih muda. Karena kalau pelatih senior tuh biasanya udah fix dia udah punya gaya permainan yang pakem, nggak mau diotak-atik, nggak mau ikut campur, dan lain sebagainya. Ya kan, pokoknya si manajer ini yang ngatur semuanya gitu kan. Sedangkan pelatih muda enggak, which is itu menjadi alasan ketiganya, yaitu pelatih muda biasanya itu lebih mudah di-steer sama owner. Karena si owner ya, atau pemegang saham atau presiden klub, pasti mereka tuh nggak mau ambil ribet sama si pelatih ini. Mereka kepengen punya kontrak yang lebih banyak karena ya berhasil di beberapa klub gitu kan ya. Misalkan kayak Arsenal gitu kan. Enggak sih, Arsenal dia Arteta punya hak veto ya. Kayak siapa ya? Ya pokoknya gitu deh. Ya si manajemen tuh pengen pelatih muda ini tuh ya udah ngikut aja, manut aja gitu. Apa yang pemain dikasih kita jalankan gitu kan. Nah itu menurut gue tuh hal seperti itu dapat meminimalisir konflik dengan si pihak manajemen. Sedangkan kalau pelatih-pelatih senior kan biasanya kan ya demand-nya tinggi gitu kan. Mereka tuh pakem gitu, punya gaya permainan yang harus diterapkan dan manajemen harus dukung gitu. Kalau nggak dukung ya mereka nggak suka sama hal itu gitu. Ya itu aja ya untuk 3 alasan kenapa pelatih muda ini lagi laku banget di pasaran. Cuma ini tidak mendiskreditkan para manajer senior. Ini hanya menjelaskan kenapa manajer muda tuh laku banget di pasaran gitu kan. Nah, kira-kira menurut lo siapa manajer muda yang paling potensial untuk mendulang kesuksesan di musim 2024-2025? Silakan tulis kolom komentar. Oke, itu aja video dari gua. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel Audible. Nyalain loncengnya biar dapat notifikasi ketika gua upload video baru. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan kita ketemu lagi nanti ya. Bye-bye.